Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok B1 dan juga B2 akan mempresentasikan terkait hasil praktikum terkait pori-pori dan permukaan. Di sini yang pertama yaitu dari kelompok B1, yang mana anggotanya terdiri dari saya, Stefano Tavaranella dengan NIM akhir 007, ada Priyanovita dengan NIM akhir 009, dengan ada Rehan dengan NIM akhir 010, kemudian ada juga Abdul Manaf dengan NIM akhir 011, kemudian ada Nanda Anindya dengan NIM akhir 012, kemudian ada Amelia Fatikah dengan NIM akhir 013. Kemudian tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk menentukan ukuran pori dan juga sudut kontak. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam bidang biomedis, karakteristik pori dan sudut kontak suatu material memainkan peran penting dalam pengembangan material implan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan material untuk berinteraksi dengan cairan tubuh. Ukuran pori mempengaruhi pergerakan air dan infiltrasi sel yang sangat krusial untuk proses mineralisasi dan penyembuhan jaringan tulang. Sebaliknya, pada sudut kontak merupakan parameter penting yang menentukan apakah suatu material bersifat hidrofilik atau hidrofobik, yang mempengaruhi interaksi permukaan material dengan air. Praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan ukuran pori pada material hidroksiapatit serta menganalisis sudut kontak pada berbagai material untuk menentukan sifat hidrofilik atau hidrofobiknya. Next. Studi Pertaka yang pertama tentang ukuran pori. Karakterisasi pori menggambarkan jumlah, ukuran, distribusi, kontinuitas, dan stabilitas pori. Karakteristik pori ini berperan dalam menentukan pergerakan air dan mempengaruhi retensi air. Perubahan pada pori akan mempengaruhi ukuran pori dan kontinuitas pori. Selanjutnya, bentuk dan jumlah pori sangat dipengaruhi oleh kandungan polimer. Karakterisasi pori paling sering dilakukan adalah distribusi ukuran pori, karena ukuran pori sangat penting untuk proses pergerakan air dalam polimer. Menurut Mas Ria tahun 2018. Next. Selanjutnya tentang permukaan sudut kontak. Sudut kontak adalah sudut yang berbentuk antara droplet dengan permukaan benda padat yang kontak ketika droplet diteteskan pada permukaan bahan. Jika suatu cairan diteteskan di atas permukaan benda padat, maka cairan yang tersebar akan membentuk lapisan tipis atau menyebar secara terbatas dan diskrit berbentuk tetesan pada permukaan. Bentuk tetesan tersebut tergantung dari sifat permukaan bahan penyusunnya. Keadaan dari tetesan cairan ini juga mengindikasikan ukuran pembasahan permukaan atau wettability menurut Alwi tahun 2016. Kuantitas ukur pembasahan dari suatu permukaan adalah sudut kontak menurut Wardani tahun 2019. Terdapat beberapa metode untuk mengukur sudut kontak antara cairan dan permukaan horizontal material uji. Yang pertama mengukur sudut kontak secara langsung dengan menggambarkan garis singgung pada titik. Metode kedua dengan mengukur tinggi tetesan dan diameter dari tetesan selanjutnya sudut kontak dihitung dengan rumus berikut. Menurut dosen tahun 2022. Next. Selanjutnya tentang hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobisitas dari suatu material adalah resistansi suatu material untuk mengalirkan air pada permukaannya. Jika air sulit mengalir pada permukaan material, berarti material bersifat hidrofobik. Sedangkan jika air mudah mengalir pada suatu permukaan material disebut hidrofilik. Menurut Amiruddin tahun 2022. Next. Selanjutnya terkait tentang alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada penggaris kalibrasi, pipet tetes, mikroskop, microsyringe, kamera, perangkat lunak pengolah gambar. Kemudian bahannya ada air, bond grafis, scaffold HA, sponge, styrofoam, membran amion, cawan petri, kaca preparat, plastik, mika atau kertas, dan juga kertas. Selanjutnya terkait metode yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dulu, kemudian mengarahkan mikroskop pada sampel uji scaffold, kemudian mengambil pembesaran yang sesuai dengan objek supaya terlihat dengan jelas. Setelah itu melakukan langkah 4 dan 5 pada lokasi dan sisi yang berbeda sebanyak 3 kali.
Selanjutnya melakukan analisis pada perangkat lunak Image G, kemudian melakukan kalibrasi juga pada softwarenya, dan melakukan penambahan gambar pori pada pori dari objek yang tadinya sudah dilakukan, kemudian mengubah menjadi 8 bit. Setelah itu melakukan penarikan garis dari ujung atau tepi pori ke tepi yang lain atau diameter. Kemudian menyimpannya dengan menggunakan perintah Ctrl plus M. Kemudian melakukan pengulangan pada tahap ke 7.2 sampai dan 7.3 pada kedua gambar pori pada objek yang berbeda. Baik, kemudian selanjutnya terkait metode untuk pengamatan sudut kontak, yaitu hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu posisi plat sesuai dengan penampang yang ada, kemudian yaitu styrofoam, kertas, membran aluminium, plastik, dan mika. Kemudian melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan kamera dan memperlihatkan cairan yang akan dihitung sudut kontak perpotongan cairan dengan jelas. Setelah itu mendapatkan gambar dari percobaan itu, maka tahap selanjutnya adalah melakukan tahap pengolahan dengan perangkat lunak Image G dan menentukan sudut kontaknya dengan plugin Group Analysis LBADSA. Nah, selanjutnya pada saat telah memasuki tampilan pemrosesan dengan menggunakan perangkat lunak, maka dilakukan konversi ke 8 bit terlebih dahulu. Selanjutnya, sudut kontak akan diperoleh dengan menempatkan garis kontur dan juga pemrosesan gradient energi. Setelah melakukan tahap tersebut dan memperoleh sudut kontaknya, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengulangan pada gambar hasil percobaan yang lainnya. Setelah itu menentukan sudut kontak cairan dengan menentukan dari rata-rata pengukuran pada setiap perlakuan dan dari pengukuran standar deviasinya. Kemudian analis data, setelah kita mendapatkan foto dari pori tersebut, kita mengukurnya dan menaruhnya pada tampilan membuat grafik scatter plot. Berikut adalah grafik persebarannya dengan nilai paling banyak adalah dalam rentang 20 sampai 27,5 mikrometer. Next. Kemudian untuk sudut kontak didapatkan nilai pada visual plastik yaitu 111,97, pada gabus 92,07, pada spons 74,35, kertas 73,39, kaca 15,8, membran aluminium 50,16 derajat. Next. Kemudian ada pembahasan tujuan dari praktikum ini sendiri, yaitu menentukan ukuran pori dan sudut kontak material yang terdapat dua pengamatan pada praktikum ini seperti yang dijelaskan Nela tadi, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan ukuran pori pada bone graft hidroksiapatit tulang sapi, sedangkan pengamatan sudut kontak pada berbagai macam material. Untuk pengamatan pertama yaitu pengamatan ukuran pori material dengan pengamatan pertama ini, material yang digunakan yaitu bone graft hidroksiapatit tulang sapi. Setelah pengamatan dilakukan dan dengan metode yang sudah dijelaskan teman saya tadi Nela, didapatkan hasil yaitu hasil rata-rata ukuran pori yang dihitung adalah 31,892 mikrometer dengan standar deviasi sebesar 17,899 mikrometer. Next. Kedua, ada pengamatan sudut kontak material. Dengan pengamatan kedua ini ada beberapa material yang digunakan seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kertas, spons, gabus, membran aluminium, kaca, dan plastik. Jadi setelah pengamatan dilakukan dan metode-metode sudah dijelaskan tadi, didapatkan hasil yaitu sudut kontak plastik sebesar 111,947 derajat dan sudut kontak gabus yaitu 92,079 derajat. Dan hasil ini menunjukkan bahwa kedua material tersebut bersifat hidrofobik yang diklasifikasikan menurut sifat wettability dari klasifikasi modul. Sedangkan sudut kontak kaca dengan 15,809 derajat, sudut kontak membran aluminium dengan 50,167 derajat, sudut kontak kertas dengan 73,398 derajat, dan sudut kontak spons sebesar 74,0
356 derajat. Dan hasil ini menunjukkan bahwa keempat material ini bersifat hidrofilik yang juga dijelaskan dan diklasifikasikan menurut klasifikasi wettability dari modul. Next. Sebelum lanjut pada pembahasan yang ada pada slide ini, sebelumnya pada slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh Amel bahwa hasilnya yaitu terdapat 2 material yang termasuk hidrofobik dan juga 4 material yang termasuk hidrofilik. Akan tetapi ada satu material yang hasilnya tidak sesuai dengan literatur, yaitu hasil dari spons. Hasil dari spons itu masih di bawah 90 derajat. Padahal menurut literatur, spons seharusnya memiliki sudut kontak lebih dari 90 derajat dan bersifat hidrofobik. Nah, selanjutnya ukuran pori dan sudut kontak sangat berpengaruh terhadap kinerja material, khususnya biomaterial, yang banyak digunakan dalam aplikasi medis dan bioteknologi. Dalam bidang biomaterial, ukuran pori dan keterbasahan atau wettability dapat mempengaruhi beberapa aspek penting seperti kompatibilitas biologis, kemampuan pertumbuhan jaringan, dan pengantaran obat atau drug delivery. Kemudian yang kedua yaitu biomaterial dengan ukuran pori yang optimal diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi jaringan. Sudut kontak juga berperan penting dalam menentukan interaksi antara biomaterial dan cairan biologis seperti darah atau cairan tubuh. Next. Baik, dari praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran diameter pori, hidroksiapatit, dan sudut kontak memberikan informasi penting mengenai potensi material ini dalam aplikasi implan tulang. Diameter pori hidroksiapatit yang lebih kecil dari standar literatur menunjukkan bahwa material tersebut belum optimal untuk mendukung pertumbuhan jaringan. Dengan kebutuhan untuk mencapai distribusi pori yang lebih seragam sesuai dengan standar ideal 100-400 mikrometer. Kemudian yang kedua, untuk pengukuran sudut kontaknya menunjukkan variasi wettability pada berbagai material dan hidrofilik hingga hidrofobik. Yang penting untuk memahami bagaimana material tersebut akan berinteraksi dengan cairan biologis. Nah, material dengan sifat hidrofilik lebih cocok untuk mendukung oseointegrasi, sedangkan yang hidrofobik mungkin memiliki aplikasi spesifik yang berbeda. Dengan demikian, kedua pengukuran ini memberikan wawasan berharga dalam menentukan kelayakan hidroksiapatit dan material lainnya untuk aplikasi biomedis, serta kebutuhan untuk peningkatan lebih lanjut pada karakteristik material untuk memastikan performa optimal dalam lingkungan medis. Next. Nah, di sini beberapa referensi yang kami gunakan untuk literaturnya. Next. Ini lampiran dan dokumentasi selama kami praktikum. Next. Baik, dari kelompok kami, pemaparannya sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selanjutnya mungkin sesi Q&A dan diskusi mungkin. Ya, silahkan Safira dan Aulia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Safira Lina dengan NIM akhir 015. Tadi kan dari kelompok B1 sempat dijelaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, jika suatu sudut kontak itu ditentukan oleh tingkat ketinggian dari titik tetes, apakah pengukuran sudut kontak pada suatu material itu dikatakan ampuh untuk pengukuran hidrofobisitas dari suatu material? Nah, mengingat banyak ketidaksesuaian data yang diperoleh selama proses pengujian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan kami tampung dulu. Silahkan Grace dan Natasha. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya Natasha Rama dari NIM 027. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa ukuran pori yang dapat dikategorikan sebagai pori besar dan juga pori kecil? Di mana pada praktikum itu juga
kira-kira termasuk pori apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika belum ada yang bertanya lagi, saya izin menjawab pertanyaan dari Safira Audina. Saya Amelia Fatika dengan NIM 13. Jadi kalau tidak salah tadi pertanyaannya yaitu jika sudut kontak suatu material dipengaruhi oleh tingkat ketinggian titik tetesnya. Jadi kontak suatu material itu dikatakan pengukuran hidrofobisitas. Ya, apakah begitu? Baik. Jadi sudut kontak itu memang sering digunakan untuk mengukur sifat hidrofobisitas suatu material. Tapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ke keakuratan pengukuran termasuk ketinggian titik tetes yaitu pada saat metode penetesan sendiri, metode pengujiannya, dan bahkan kondisi lingkungan yang mempengaruhi nilai hasil akhirnya. Jadi dalam konteks ketinggian titik tetes atau metode dari titik metode penetesan sendiri, jika titik tetes terlalu tinggi, titik tetesan cairan dapat mendapatkan energi kinetik saat jatuh, sehingga bisa mengubah bentuk tetesan dan interaksi dengan permukaan material. Hal ini dapat menghasilkan sudut kontak yang lebih besar ataupun lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi sehingga mengurangi keakurasi pengukuran hidrofobisitasnya. Faktor lain yang mempengaruhi hasil dari kondisi permukaan material yaitu materialnya sendiri yang kekerasan material dan kontaminasi dari materialnya serta sifat fisik dari cairan yang digunakan. Ketidaksesuaian data bisa terjadi jika ada ketidakkonsistenan dalam cara tetesan dijatuhkan atau jika faktor-faktor eksternal seperti kelembapan, suhu, atau kondisi lingkungan lainnya tidak dikontrol dengan baik. Jadi, meskipun pengukuran sudut kontak dapat memberikan indikasi tentang hidrofobisitas, ada keterbatasan yang perlu diperhatikan dan mengingat metode yang kita lakukan itu metode sederhana yang menggunakan metode droplet tetes yang mengikuti tujuan praktikum. Apakah menjawab, Safira? Terima kasih, Amel. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman dari kelompok B1 yang ingin menjawab pertanyaan dari Nitasha? Saya izin menjawab pertanyaan dari Nitasha. Tadi pertanyaannya yaitu berapa ukuran pori yang dapat dikategorikan sebagai pori besar dan juga pori kecil. Pada praktikum itu termasuk pori apa? Jadi berdasarkan International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC, membagi material pori menjadi 3 jenis berdasarkan diameter pori yang dimiliki suatu material, yaitu material mikropori yang memiliki diameter pori kurang dari 2 nanometer, kemudian material mesopori, yaitu material yang memiliki diameter pori 2-50 nanometer, dan makropori adalah material yang memiliki diameter pori lebih dari nanometer. Sedangkan, boleh minta tolong operator untuk share screen hasil praktikum. Boleh minta tolong di next di bagian analisis. Dengan hasil ini dapat dikategorikan sebagai makropori. Mohon maaf, maksud saya dapat dikategorikan sebagai mesopori dengan rentang 2-50 nanometer. Ini berdasarkan hasil rata-rata dan standar deviasi yang didapatkan dari praktikum ini berdasarkan kelompok kami. Apakah menjawab dari Nitasha? Sudah menjawab, terima kasih. Baik. Mungkin dari kelompok D2, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Apakah kita bisa tutup presentasi dari kelompok B1? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan pertanyaan sebelumnya sudah terjawab semua, saya mewakili kelompok B1 mengucapkan terima kasih dan presentasinya bisa dilanjutkan kepada kelompok B2. Kepada kelompok B2 kami persilakan. Oke, presentasinya kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok B2, ITB T1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pengamatan permukaan material. Next. Jadi anggota kelompok kami ada saya sendiri, Andika Putra Kusuma dengan NIM 014, ada Safira Hayu dengan 015, ada Staviola Media dengan NIM 016, Alika Nuranisa NIM 017, Aulia Warosati NIM 018, dan Nitasya Rahma 027. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke studi pustaka. Tapi sebelum ke studi pustaka, pada praktikum kali ini kita akan menentukan bagian teori dan besar sudut kontak suatu material. Dari praktikum ini kita akan mengetahui besar setiap materialnya dan kita bisa menentukan sifat-sifat di setiap materialnya. Sebelum kita lanjut ke lebih jauh, baiknya kita mengetahui terkait barang-barang ataupun skop sendiri. Di sini mikroskop itu memiliki 3 lensa utama, yaitu lensa okuler, objektif, dan kondensor. Setiap lensa ini memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing. Dan setiap lensa okuler itu untuk tempat pengamatan, lensa objektif bisa dipasang 4 lensa, dan lensa kondensor mengarahkan cahaya ke spesimen serta mengendalikan intensitas dan fokus cahaya. Next. Baik, untuk selanjutnya ini pustaka yang selanjutnya yaitu sudut kontak. Pada sudut kontak ini merupakan salah satu cara untuk kita mengetahui sifat suatu material tersebut, yaitu sudut kontak adalah sudut antara fase cair dan permukaan material atau padatan dari tetesan cairan pada bidang horizontal. Sudut kontak ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya seperti pengaruh pengotor dan bahan tambahan, kekasaran, dan ketidakrapatan permukaan padat. Lalu dari sudut kontak ini kita bisa mengetahui juga untuk sifat-sifatnya seperti hidrofilik, yaitu berikatan dengan air dengan sudut kontak akan menghasilkan kurang dari 90 derajat. Lalu untuk hidrofobik atau yang biasa kita sebut tidak berikatan dengan air, didapatkan sudut kontak lebih dari 90 derajat. Next. Oke, setelah selanjutnya adalah mengenai alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Nah, untuk alatnya itu digunakan yang pertama ada mikroskop, kemudian ada kamera, ada microscope ini, kemudian ada software image ada software HiView, dan juga Polaris. Sedangkan bahan yang digunakan itu meliputi yang pertama ada Clades, dan juga materi-material untuk pengukuran sudut kontak seperti plastik, gabus, spons, membran anion, kertas, dan juga kaca preparat. Sedangkan untuk material pengukuran pori itu menggunakan hidroksiabatik dari tulang sapi. Next. Oke, selanjutnya adalah prosedur mengenai pengukuran diameter pori itu sendiri. Yang pertama, pastinya itu menyiapkan bahan dan juga peralatan yang digunakan. Kemudian, meletakkan sampel pada penampang. Kemudian, mengarahkan mikroskopnya pada sampel uji. Selanjutnya, mengambil perbesaran sesuai dengan
yang sesuai agar citra itu terlihat jelas, kemudian menangkap layar, dan juga melakukan pada lokasi yang berbeda sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pori yang telah ditangkap gambarnya itu akan dianalisis menggunakan perangkat lunak ImageG, dan kemudian dia akan diukur rata-ratanya. Yang pertama kita mendapatkan data 3 scoring dan diukur rata-ratanya. Next. Nah, berikut adalah prosedur mengenai pengukuran sudut kontak. Yang pertama, sama yaitu menyiapkan bahan dan juga peralatan yang digunakan, kemudian meletakkan sampel pada penampang, dan juga memosisikan plat pada dengan penampang, kemudian meneteskan cairan yang berupa aqueous. Next. Selanjutnya, itu menghitung sudut kontak dari perpotongan cairan dengan sampel menggunakan lengkungan dari cairan. Nah, yang sudah diambil tadi, datanya kemudian diolah dengan Solver ImageG menggunakan plugin LBA DSA bagian fitur Drop Analysis. Kemudian memperoleh sudut kontaknya setelah penetapan garis kontur dan pemrosesan gradien energi yang dapat diukur sendiri di software tersebut. Kemudian mengulang langkah dengan material berbeda yang terdapat 6 material tadi. Dan selanjutnya dapat dibuat diagram batang mengenai perolehan sudut kontak yang telah diukur menggunakan software. Next. Oke, jadi untuk analisis hasil dari praktikum kami, yang pertama terdapat 11 rentang ukuran pori-pori dari 300 hasil data pengamatan. Yang pertama rentang pori 6,103 sampai 13,303 dengan frekuensi 38, kemudian 13,304 sampai 20,503 dengan frekuensi 86, 20,504 sampai 27,703 dengan frekuensi 59, 27,704 sampai 34,903 dengan frekuensi 46, 34,904 sampai 42,103 dengan frekuensi 22, 42,104 sampai 49,303 dengan frekuensi 21, 49,304 sampai 56,503 dengan frekuensi 19, 56,504 sampai 63,703 dengan frekuensi 3, 63,704 sampai 70,903 dengan frekuensi 4, 70,904 sampai 78,103 dengan frekuensi 1, dan 74,104 sampai 85,303 dengan frekuensi 1. Dari hasil rentang ukuran pori tersebut dicari standar deviasi menggunakan rumus sigma jumlah dari ukuran pori dikali dengan median dikurangi rata-rata di kuadrat, kemudian dibagi dengan jumlah dari ukuran porinya, kemudian diakar, dan dihasilkan rentang nilai 13,851,2 mikrometer. Next. Kemudian berikut untuk grafik pengukuran pori dapat dilihat bahwa frekuensi paling banyak yaitu 86 pada rentang 13,303 sampai 20,503 dan rentang paling sedikit sebanyak 1 yaitu pada 70,903 dan 78,103 sampai 85,303. Next. Selanjutnya ada hasil pengamatan sudut kontak. Untuk jenis permukaan plastik, sudut kontaknya yaitu 82,331 derajat, untuk gabus 49,334 derajat, untuk spons 53,813 derajat, untuk kertas 31,370 derajat, kemudian untuk kaca 28,629 derajat, dan yang terakhir ada membran amnion dengan sudut kontak 61,202 derajat, yang mana dari jenis permukaan yang kami gunakan menunjukkan bahwa hasilnya yaitu hidrofilik. Nah, grafik sudut kontaknya dapat dilihat pada grafik berikut. Next. Jadi pada praktikum kali ini kita melakukan pengamatan permukaan kontak. Tujuan dari praktikum ini untuk menentukan ukuran pori dan sudut kontak dari material. Pada praktikum ini itu melakukan 2 percobaan. Itu menentukan ukuran pori-pori dari bahan tulang sapi atau siapatit
Dan yang kedua itu menentukan sudut kontak dan beberapa material yang disediakan. Itu plastik, neon, spons, gabus, dan kertas sama kaca. Next. Seperti yang teman saya katakan tadi, tentang ukuran pori-pori yang didapat itu dari 6,103 sampai 5,303 mikrometer. Dari rentan yang sebanyak itu didapati rentang terbanyak yang paling banyak muncul itu di sekitar 13,303 sampai 20,503 mikrometer. Itu sebanyak 86 kali. Nah, data yang terdapat seperti tertera itu dihitung nilai rata-ratanya diperoleh nilai 27,1303 mikrometer dan standar deviasi sekitar 13,851. Standar deviasi itu apa sih? Standar deviasi itu adalah sebuah nilai statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data dalam sebuah sampel atau populasi tersebar dari nilai rata-rata atau dari nilai standar deviasi yang didapat dari itu 13 sekian, terdapat variasi yang cukup besar dalam ukuran pori-pori yang meskipun rata-rata ukuran pori-pori itu yang didapat 27,1303 mikrometer, banyak pori-pori yang ukurannya itu bervariasi baik di bawah maupun di atas nilai rata-rata yang didapat. Hal ini itu disebabkan bisa banyak faktor seperti perbedaan ukuran pori-pori yang sangat bervariasi ataupun juga kesalahan praktikan sendiri seperti saat foto itu kurang jelas di gambar pori-pori yang ingin kita ukur itu kurang jelas ngeblur gitu. Jadi kita kesusahan untuk mengukur dari ujung ke ujungnya. Next. Nah, praktikum selanjutnya yang dilakukan adalah pengukuran sudut kontak material untuk mengetahui sifat dan perilaku cairan ketika diteteskan pada suatu material, yaitu hidrofilik atau hidrofobik. Dalam hal ini digunakan 6 buah mata uji yang dijadikan sebagai media penyerapan, yaitu plastik, gabus, spons, kertas, kaca, dan anion. Media-media ini kemudian diberi tetesan aqueous dan dilihat interaksinya. Nah, ketika cairan aqueous diteteskan pada media serap, dilakukan pengambilan gambar agar dapat diproses nilai sudut kontak yang dihasilkan. Next. Analisis sudut kontak untuk mengetahui sifat dan karakteristik suatu material dilakukan untuk menggunakan aplikasi image dengan mengatur beberapa opsi yang disediakan. Material dengan sudut kontak kurang dari 90 derajat memiliki sifat hidrofilik, sedangkan material dengan sudut kontak lebih besar dari 90 derajat memiliki sifat hidrofobik. Material dengan sudut kontak kurang dari 10 derajat termasuk ke dalam kelompok superhidrofilik, sedangkan material dengan sudut kontak lebih besar daripada 150 derajat termasuk ke dalam kelompok superhidrofobik. Next. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh sudut kontak plastik sebesar 82,331 derajat, sehingga termasuk ke dalam kelompok hidrofilik. Namun, hasil ini berbeda dengan jurnal yang tersedia yang menyatakan bahwa plastik itu pada umumnya bersifat hidrofobik. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena jenis plastik yang beragam sehingga berpengaruh terhadap kekasaran dan juga permukaan plastik. Faktor lain yang mempengaruhi ketidaksesuaian ini adalah adanya komposisi kimia dan juga struktur plastik yang mempengaruhi hidrofobisitas suatu material. Next. Nah, mata uji kedua yang dianalisis adalah gabus yang menghasilkan sudut kontak sebesar 49,334 derajat. Nah, hasil yang diperoleh ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan literatur yang ada. Berdasarkan referensi yang ada, gabus itu memiliki sifat sudut kontak sebesar 90 derajat yang menunjukkan adanya sifat hidrofilik atau hidrofobik menengah. Ketidaksesuaian ini juga disebabkan karena adanya tekstur permukaan dan juga komposisi gabus yang unik sehingga meningkatkan karakteristik hidrofobik atau hidrofiliknya. Ini dikutip dari Chanut et al. Pada tahun 2021. Next. Selanjutnya, material ketiga yang diujikan adalah nilai sudut kontak pada spons. Dari proses analisis yang dilakukan, dihasilkan sudut kontak pada spons dihasilkan sebesar 58,813 derajat. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa spons itu memiliki sifat hidrofilik. Pengujian keempat adalah sudut kontak kertas yang menunjukkan adanya nilai sebesar 31,370 derajat. Artinya, kertas ini memiliki sifat hidrofilik. Kedua pengujian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan literatur yang tersedia. Next.
Selanjutnya yaitu material yang kelima yang dilakukan atau yang diujikan adalah membran amion. Nah, berdasarkan proses pengujian dan mengenai interaksi antara Aquades dan juga amion ini menunjukkan adanya sudut kontak yang dihasilkan sebesar 61,202 derajat. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa membran amion ini memiliki sifat hidrofilik. Material keenam yang diujikan adalah kaca yang diperoleh sudut kontaknya itu sebesar 28,629 derajat. Artinya kaca ini memiliki sifat hidrofilik akibat adanya susunan permukaan yang mendorong cairan agar menyebar secara merata. Next. Baik, setelah dilakukan percobaan, untuk kesimpulan dari pengamatan kali ini itu, pengamatan sudut kontak dan pori material dalam praktikum ini menunjukkan bahwa semua material yang diuji bersifat hidrofilik dengan sudut kontak kurang dari 90 derajat. Analisis menggunakan perangkat lunak ImageG mengungkapkan bahwa material plastik memiliki sudut kontak 82,33 derajat, material spons sebesar 53,813 derajat, styrofoam sebesar 49,334 derajat, kaca sebesar 28,629 derajat, membran amnion sebesar 61,202 derajat, dan kertas sebesar 31,370 derajat. Untuk praktikum ini terdapat dua ketidaksesuaian, yaitu material plastik dan juga material styrofoam yang menurut literatur diketahui bahwa material ini harusnya bersifat hidrofobik. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh larutan yang digunakan dan juga titik ketinggian cairan diteteskan. Kemudian untuk pengamatan pori pada scaffold hidroksiapatit ditemukan bahwa ukuran pori bervariasi dengan rata-rata 27,13 mikrometer dan standar deviasi 13,85 mikrometer. Hasil ini menunjukkan adanya heterogenitas dalam distribusi ukuran pori. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk dalam rangkum melakukan laporan kami. Terima kasih untuk audiens yang sudah mendengarkan. Mungkin bisa dibuka dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari Raihan Ainur bisa mulai. Oke, perkenalkan saya Raihan dengan nama Herno Solo. Saya mau bertanya tentang hasil kalian dari praktikum kalian lakukan kan hasilnya itu hidrofobik semua. Padahal kan harusnya ada material yang dari hasil kalian itu hidrofobik semua. Namun kan harusnya ada material yang hidrofobik. Itu kenapa? Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya bisa Nanda Aditya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Nanda dengan NIM akhir 012 ingin bertanya, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan heterogenitas dalam distribusi ukuran pori pada scaffold hidrosit apatitnya? Dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi sifat mekanik dan fungsional dari scaffold itu sendiri? Terima kasih. Jadi selanjutnya Pak Manaf bisa Terima kasih atas kesempatannya. Saya Abdul Manaf Isa dengan NIM akhir 011 izin bertanya. Apa hubungan ukuran pori dengan kekuatan mekanis? Karena waktu di kelas tuh pernah dijelasin kalau pori besar itu dapat mendukung proses proliferasi dan biotransportasi. Namun apakah hal ini tuh akan berimpact pada sifat-sifat yang lain atau enggak dengan ukuran tadi? Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Stefani bisa langsung bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih buat Andika. Jadi aku mau bertanya terkait apa namanya itu tadi kan teman-teman kan sudah melakukan percobaannya. Nah, dari situ modifikasi apa aja sih yang nantinya itu bisa dilakukan untuk meningkatkan biokompatibilitas biomaterial itu nanti khususnya yang tadi itu berbasis hidroksiapatit kayak gitu. Nah, khususnya dalam hal distribusi pori dan juga wettability-nya. Jadi lebih terfokus di dua dua apa bidang itu. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Mungkin dari kelompok B2, ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok B1? Ya,
Desta, silakan. Oke, aku izin kemudian perkenalkan, nama saya Grista Viola Ludimawan dengan NIM 185221016. Saya izin menjawab pertanyaan dari Manaf. Jadi kan Manaf tadi bertanya apakah pori ini berpengaruh terhadap sifat mekanis tersebut dari material itu kan. Nah, pada dasarnya dari material itu kan memiliki sifat-sifat makroskopis. Nah, sifat-sifat makroskopis itu meliputi seperti closed pori, kemudian open eh, open pori, ukuran pori, distribusi pori, kemudian juga catat pada structs. Nah, densifikasi stress dan gabungan pori itu kekuatan mekanis. Jadi itu merupakan salah satu pengaruh yang faktor dominan yang dapat mengontrol dan juga menyebabkan kekuatan tekan yang diperoleh pada suatu material itu berpengaruh, intinya seperti itu. Kemudian pada suatu literatur juga disebutkan bahwa ukuran dan juga susunan pori itu semakin besar dan juga banyak akan menyebabkan penurunan kekuatan tekan. Jadi kesimpulannya bahwa adanya pori yang besar, kemudian adanya pori yang banyak itu semakin menurunkan kekuatan tekan dan juga sifat mekanis itu sendiri. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Ya. Oke, baik. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Anin. Tadi Anin bertanya mengenai heterogenitas dari ukuran pori. Jadi, untuk heterogenitas ukuran pori itu disebabkan oleh teknik pembuatannya. Jadi kan ada salah satu teknik pembuatan itu dengan freeze drying. Itu tuh tekniknya itu didinginkan dulu, dibekukan. Kemudian esnya itu langsung menjadi uap. Nah, itu tuh proses pendinginan itu durasi proses pendinginan itu menyebabkan heterogenitas ukuran pori. Kemudian eh, cepat pendinginan. Kemudian bahan yang digunakan. Jadi untuk scaffold itu kan ada campuran dari beberapa bahan itu. Ketika campurannya tidak merata itu juga menyebabkan heterogenitas ukuran pori. Kemudian eh, prosesnya untuk suhu dan tekanannya itu juga mempengaruhi ukuran pori. Seperti itu, Anin. Apakah menjawab? Permisi, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Rehan yang untuk hasil dari praktikum kami sendiri karena hasilnya semua hidrofilik memang terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan literatur. Ini terjadi karena beberapa faktor seperti jenis cairan saat praktikum yang menggunakan air suling atau aquades, kemudian volume tetes dari air, serta penggunaan dari material ujinya. Selain itu, analisis sudut kontak melalui metode droplet dengan LBA-DSA pada image ini umumnya akurat untuk tetesan kecil dengan konstanta kapiler yang rendah. Jadi terdapat kemungkinan kesalahan dalam pengukurannya. Mungkin untuk Rehan, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan itu bagaimana cara meningkatkan biokompatibilitas dari bahan hidroksi apatit dari pori dan metapit. Yang dapat dilakukan pertama itu mungkin kita bisa melakukan porositas, pengaturan porositas melalui teknik sintering atau penambahan bahan parogen itu dapat menghasilkan distribusi pori yang lebih seragam dalam kisaran ideal sekitar 100 sampai 400 mikron. Itu adalah hal yang penting untuk mendukung penetrasi sel dan aliran hidroksi. Kedua, mungkin untuk wettability-nya dapat ditingkatkan dengan modifikasi permukaan seperti plasma treatment atau pelapisan polimer hidrofilik, yaitu meningkatkan interaksi dengan cairan biologis dan mempercepat oseointegrasinya. Kombinasi dari kedua itu mungkin bisa menghasilkan biomaterial yang lebih efektif dalam hal implan tulang. Apakah menjawab? Sudah, makasih Andika. Mungkin dari lain mungkin sudah cukup ya. Jadi saya ingin bisa akhiri presentasi dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.